Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Christina Kule, dalam video pembinaan Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-40. Tema kita hari ini adalah Perintah Allah dalam hukum ke-6, jangan membunuh. Kita bisa melihat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-13 dan juga dalam Ulangan 5 ayat yang ke-17. Sebelumnya kita melihat bahwa membunuh itu artinya adalah menghilangkan, menghabiskan, mencabut nyawa seseorang. Atau arti lainnya adalah merampas kehidupan dengan sengaja dari seseorang yang tidak bersalah dan yang tidak memberi perlawanan kepada kita. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan bahas dalam tema kali ini. Yang pertama adalah, apa yang Allah tuntut di dalam perintah ke-6? Allah menuntut kita supaya kita hidup kudus seperti Dia. Ya, kita percaya bahwa kita sebagai umat Allah, kita harus dituntut untuk kudus, hidup kudus seperti Allah. Baik dengan pikiran kita, perkataan kita, maupun tindakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca dalam Matius 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Saya akan membacakan ayat yang ke-21 saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membunuh, ya, saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mungkin tidak pernah membunuh sesama kita secara langsung, atau juga melukai orang dengan kekerasan yang kita lakukan. Namun banyak hal yang kita tidak mengerti. Orang Kristen menganggap bahwa kalau saya tidak membunuh orang, kalau saya tidak pernah membunuh orang secara langsung, berarti hukum ke-6 saya aman dan saya tidak berdosa kepadanya. Tetapi banyak cara, banyak hal yang bisa membunuh orang. Bukan hanya secara fisik saja, tetapi bisa saja kita membunuh orang secara mental orang. Kita bisa saja membunuh orang dengan sikap kita yang membuat orang bisa terluka. Yang pertama adalah bisa saja dengan menghina dalam perkataan kita. Dalam perkataan kita, kita mungkin mencaci maki seseorang, menghina, bahkan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak senonoh kepadanya, yang membuatnya bisa terluka dan bisa saja tidak bertumbuh di dalam kehidupannya karena sikap kita yang memperlakukannya tidak selayaknya sebagai teman. Tindakan yang kedua adalah tindakan kebencian. Tindakan kebencian ini muncul ketika orang lain bisa saja merendahkan kita. Kita mungkin menunjukkan gestur tubuh kita yang tidak menyukainya. Bahkan tindakan membenci ini kadang-kadang ketika kita sudah membenci kepada orang lain, kita bahkan menghindari orang itu supaya kita tidak bisa ketemu, bahkan segala macamnya. Bahkan kadang-kadang kita meminta orang itu celaka karena kita saking membenci orang tersebut. Tindakan yang ketiga adalah tindakan membuli. Ini kita sering jumpai dalam kalangan anak remaja, bahkan juga di kalangan anak muda yang melakukan tindakan kekerasan, penindasan kepada sesama mereka, yang merasa mereka hebat dan teman mereka lemah. Ini kita sering jumpai, mereka sengaja melakukannya, menindasnya, menghukumnya secara terus-menerus, sehingga korban kadang-kadang memiliki depresi, bahkan juga sampai ada yang bunuh diri. Ini sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dalam Roma yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya kita sebagai manusia, terkadang kita memiliki kebencian kepada orang-orang yang telah melukai kita. Ingin rasanya kita membalas setiap kejahatan mereka. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa berilah tempat kepada murka Allah. Artinya ada pihak
yang berwenang membalas setiap kejahatan di negara kita. Mereka dipanggil sebagai wakil Allah untuk menuntut setiap mereka yang melakukan setiap kejahatan. Artinya pemerintah yang membalaskan setiap kejahatan mereka, yang akan membalaskannya kepada kita. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Ya, kita berikan tempat kepada pemerintah untuk menghukum setiap kejahatan yang mereka lakukan. Tindakan pembunuhan ini juga, membunuh ini tidak hanya ditujukan kepada mereka, orang lain, tetapi bisa juga kepada diri kita sendiri. Kita bisa saja melukai diri kita, mungkin karena depresi. Kita bisa saja membahayakan diri kita dengan karena mungkin sudah frustasi dengan keadaan. Mungkin usaha kita sudah bangkrut, rumah kita yang kurang harmonis, atau rumah tangga kita yang kurang harmonis, bahkan juga menipisnya keuangan, putusnya hubungan dengan lawan jenis, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang memicu terjadinya mungkin saja melukai diri kita. Kita pikir bahwa menyakiti diri kita sendiri berarti menyelesaikan suatu masalah. Tidak, bahkan justru kita menimbulkan dosa lagi, melakukan dosa pembunuhan, menyakiti diri kita sendiri. Kita baca dalam Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpahkan oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara, kita juga manusia. Ya, kita tidak seenaknya menyakiti diri kita sendiri, bahkan juga menyakiti diri orang lain. Yang jelas bahwa kita tidak punya hak dalam diri kita. Tidak punya hak untuk menghakimi orang. Kita tidak punya hak untuk menyakiti sesama kita. Hanyalah Allah yang memiliki otoritas atas kehidupan kita. Kita masuk saja dalam perintah Allah atau apa yang Allah tuntut bagi kita dalam perintah ke-6. Yang kedua adalah, apakah perintah ke-6 ini hanya berbicara mengenai pembunuhan? Tidak. Perintah ke-6 ini tidak hanya berbicara tentang membunuh. Dengan melarang pembunuhan, Allah juga mengajari kita menjauhi akar dari pembunuhan tersebut. Apa saja akar yang memicu terjadinya pembunuhan? Yang pertama adalah iri hati atau dengki. Iri hati atau dengki ini adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki suatu keunggulan yang orang lain miliki, baik itu prestasi, kekuasaan, kecantikan, ketampanan, atau hal lain. Ya, bisa dikatakan bahwa dia menginginkan apa yang tidak dia ingin miliki dalam dirinya sendiri. Akhirnya menimbulkan iri hati kepada sesama dan melakukan dosa. Kita baca dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang kedua adalah kebencian. Tadi yang pertama saya sudah jelaskan, tapi kita bahas lagi di sini apa hal-hal yang memicu terjadinya pembunuhan itu. Yang kedua adalah kebencian. Emosi yang sangat kuat yang menunjukkan ketidaksukaan kepada seorang, menghindarinya, menghancurkannya, atau menghilangkannya. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, dan hidup dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Artinya bahwa orang yang memiliki kebencian dengan seseorang diumpamakan sebagai orang yang buta, tidak melihat lagi terang, melainkan kegelapan yang ada di dalam hatinya dan dalam pikirannya. Yang ketiga adalah kemarahan. Artinya keadaan yang membuat kita tidak senang. Ya, mungkin karena kita dihina, diperlakukan tidak pantas oleh seseorang, akhirnya kita menimbulkan dosa kemarahan di dalam diri kita. Kita melihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, jelas bahwa kemarahan itu tidak menyelesaikan suatu masalah, tetapi menimbulkan dosa kemarahan dalam diri kita. Yang keempat adalah dendam. Dendam ini adalah keinginan keras untuk membalas suatu kejahatan dan rasa membenci yang sangat mendalam kepada seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengakar kebencian kepada orang lain, kita bisa saja merencanakan kejahatan, dendam kepada sesama kita. Pertanyaan yang ketiga dalam Katekismus Heidelberg yang Hari Tuhan ke-40 ini adalah, sudah cukupkah perintah ke-6 jika kita tidak membunuh sesama manusia dengan cara apapun? Jawabannya adalah tidak atau belum cukup.
Karena ketika Allah melarang kita untuk tidak iri hati, membenci, marah, dendam, dan semuanya itu ya yang dapat menguasai kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga memerintah kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Bahkan mengasihi orang-orang yang telah melukai kita, yaitu dengan cara bersikap sabar, berdamai, lemah lembut, murah hati, dan ramah terhadap sesama kita. Kita baca dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu lagi kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hal ini sulit untuk kita lakukan. Apalagi Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi musuh-musuh kita, orang yang melukai kita. Normal, kita masih manusia yang lemah, yang punya keterbatasan. Kita bisa saja marah, benci, bahkan tidak menyukai seseorang. Tetapi Allah mengajari kita hari ini bahwa itu tidak baik. Allah menginginkan kita supaya kita ada pengampunan di dalam diri kita. Kita percaya juga bahwa Allah telah lebih dulu mengampuni kita. Firman Tuhan yang menginginkan kita bahwa kita harus mampu mengampuni. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya bahwa kita mampu untuk mengampuni sesama kita, supaya kita bebas dari rasa benci, amarah, dendam, dan dosa-dosa yang lainnya yang menghalangi kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Yang penting adalah kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, mencurahkan setiap kebencian kita itu kepada Tuhan. Kita jujur kepada Tuhan bahwa kita masih butuh proses untuk boleh mengampuni sesama kita. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk berada dalam suatu pengampunan kepada seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar hari ini dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-40. Mungkin sederhana saja apa yang bisa saya sampaikan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan boleh diberkati oleh penyampaian ini. Dalam Heidelberg yang ke-40 ini, dalam perintah ke-6 jangan membunuh, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.